diduga menista agama, Ratu Entok. Dia sempat klarifikasi, katanya gue itu cuman nyari di Google laki-laki rambut gondrong, dan gue lihat, gue ambil, gue nggak tahu dia siapa. Mana gue tahu, agama gue kan bukan itu. Yang gue pedulikan agama gue. Sebagai muslim pun kau yang dilarang di agamamu itu mentuhankan Isa Al-Masih, bukan disuruh menghina. Emang kau tolol. Kenapa? Kau itu kan tinggal di Medan, ya kan? Di daerah-daerah mayoritas Kristen lagi kau tinggal. Aku kan orang Medan, tahu aku di mana kau tinggal. Masa kau nggak tahu Yesus? Orang Medan nggak tahu Yesus? Mau orang Arab sekalipun yang ada di Medan tahu dia bentuk Yesus itu kayak mana? Ngeles kau itu makin ngebuat kau itu tolol dan angkuh. Seolah-olah kayak kau paling benar, rasis kau itu. Ya kan? Yesus Kristus aja bisa kau gituin. Kayak mana lagi patung-patung yang lain? Wah, sakit sih kau entok. Sekarang buat video kau minta maaf. Seolah-olah kayak sadar. Inilah ciri-ciri manusia munafik dan rasis nih. Walaupun wujudnya modern, tapi otaknya kolot. Mendingan dilaporin aja nih orang penistaan agama, udah jelas-jelas pakai foto kayak gitu. Emang si Ratu Entok ini nggak bisa dikasih hati sih. Gue dari dulu emang gak pernah suka sama orang ini. Dari gaya mulutnya udah feeling gue kalau dia bukan orang baik, dan ternyata benar. Ya ampun. Nah, kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru-hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya, paling mentok nih ya, Wak ya. Kemana lah aku duduknya? Paling mentok sih minta maaf, Wak. Udah itu aja nya ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh, Tok, yang mau aku bilang ya, Tok ya. Entok maksudku bukan itu. Jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami ya kan. Bentar dulu ya, Wak. Iya kan. Cuma gini loh, Tok, yang mau aku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah, malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu. Apa yang salah sama dirimu, Wak? Coba koreksi dulu. Apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini, Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus aku kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau. Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau toh. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si Warwer satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu. Kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh? Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent. Nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang-kala ya influencer, terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya. Ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah. Itulah kan, kecewa miris juga ngelihatnya ya. Guys, ada yang udah nonton video klarifikasi Ratu Entok yang dimana videonya saat ini lagi viral banget terkait dia melakukan penistaan terhadap Tuhan orang Kristen dan agama Kristen. Dan sekarang itu lagi proses hukum. Beberapa laporan mungkin sudah masuk dan dia membuat klarifikasi bahwa itu tidak disengaja. Gak mungkin banget ya, gak mungkin banget gak disengaja. Kalau misalkan tadinya katanya dia gak tahu foto itu, ya gak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa ya.
Gak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa Ratu Entok ya. Jadi sekarang itu proses hukum lagi berjalan, lu tinggal ikutin aja Ratu Entok, nggak usah lu membela diri, nangis segala macem ya, nggak usah, karena udah menyakitin gitu loh. Kalau misalkan lu bilang dimaafkan ya pasti kita memaafkan lo. Orang Kristen itu tuh memaafkan. Tapi proses hukum harus berjalan untuk membuat jera kepada orang-orang yang suka menghina agama yang bukan dianutnya gitu loh. Ya, selama ini kita udah sabar dengan segala hinaan-hinaan yang dilakukan, dan saatnya kita juga harus memberikan jera kepada orang-orang yang seperti lo ini gitu. Jadi dijalanin aja prosesnya, dan gue yakin dan pastiin bahwa lo bisa pakai baju orange, oke? Oke, Ratu Entok. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama, dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait, dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk dari bencana alam. Kiranya kita semua dijauhi dari bencana alam, dijauhi dari semua apa yang tidak kita inginkan. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan saudara semuanya ketika melihat dalam hari ini ya, sudah 2-3 hari ya, sangat viral mengenai Ratu Entok yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dia sangat viral sekali Bapak Ibu karena menghina Yesus ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menghina saudara. Sudah pernah menghina, dan dia pernah juga ikut masuk dalam dunia perdebatan, walaupun sebentar ya. Dia pernah masuk di salah satu akun TikTok daripada Polemikus. Karena ini sudah berulang saudara, maka saudara-saudara kita dari Medan, ya khususnya orang Kristen, bersuara Bapak Ibu. Ya, ikut bersuara. Bahkan banyak di antara netizen yang ada di kota Medan itu sangat menyayangkan sikap daripada Ratu Entok itu. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu, apakah Ratu Entok itu kebal hukum, atau hukum penistaan agama itu merata, sama di mata hukum. Siapa saja yang menista agama, maka hukum penistaan agama tidak segan-segan untuk menangkoi. Nah, apakah Ratu Entok ini akan ditangkoi? Sementara dia sudah minta maaf, tetapi di saat dia minta maaf pun Bapak Ibu, sepertinya dia tidak ikhlas dalam minta maaf. Masih saja juga dia menyalahkan orang yang mengedit videonya. Padahal itu tidak diedit saudara. Jelas dia, bahkan dia buat suara seperti suara apa gitu Bapak Ibu ya. Jelas sekali dia dalam hal ini menghina. Akhirnya ramai-ramai netizen memberikan komentar, menyayangkan sikap yang namanya Ratu Entok. Kalau kata Opung Parbalak Bapak Ibu,
Nah, saya tidak tahu dia mbak-mbak kah atau abang-abang, kakak kah atau abang kah. Tidak tahu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempergunakan media sosial dengan baik. Dan kita orang Kristen khususnya, mari pergunakan media sosial untuk ladang, untuk wadah, untuk media kita memberitakan Injil. Kita memberitakan firman. Nah, saya Bapak Ibu mengenal Yesus itu lewat media sosial. Pada suatu hari terjadi perdebatan di media sosial, di grup Islam Bertanya, Kristen Menjawab, Kristen Bertanya, Islam Menjawab, di Facebook. Dan grup itu sampai hari ini masih ada. Nah, di grup itu tiap hari terjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan Bapak Ibu, setiap saat terjadi cacian, makian, hinaan dari kedua belah pihak. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan, cacian, makian saya, sehingga membuat saya itu bertanya-tanya dalam hati dan pikiran saya, apa yang dibaca oleh bapak ini? Apa yang dipelajari oleh bapak ini? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena orang Kristen sama dengan saya. Nah, tetapi bapak itu berbeda sekali. Lemah lembut ketika menjawab saya. Hinaan saya beliau jawab dengan lemah lembut. Cacian saya beliau jawab dengan rendah hati. Nah, akhirnya membuat saya mencari akan kebenaran. Nah, saya juga mengajak saudara semuanya. Kita mempergunakan media sosial dengan lemah lembut, dengan baik maksudnya saudaraku. Biarlah setiap tulisan kita, setiap postingan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan setiap postingan kita menjadi batu sandungan. Bukan setiap postingan kita, apa yang kita bicarakan, kita dicela, dihina, diolok-olok. Tetapi saudara, yang namanya kabar baik, ya, kabar sukacita, yang namanya Injil, baik kita beritakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang menurut mereka itu tidak baik atau kasar, itu tetap juga dihina saudara. Ya, Injil itu kita beritakan dengan cara apapun tetap juga dihina. Saya sudah alami di TikTok saudara. Saya tidak menyinggung iman apapun, agama, kepercayaan apapun. Begitu saya mulai live, saya sapa para penonton, para pengikut, lalu saya memuji Tuhan, menyanyi. Langsung datang orang-orang tertentu yang sangat banyak jumlahnya, Bapak Ibu, mereka menghina, mereka mencaci maki, mereka mengolok-olok. Dan berkali-kali saya ingatkan kepada orang-orang yang ada di live chat supaya tidak membalas komentar mereka. Biarkan tangan mereka memberikan komentar yang negatif, tetapi setidaknya telinga mereka mendengarkan nama Yesus, mendengarkan kesaksian saya, mendengarkan Injil. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu saya selalu menghimbau, mengingatkan orang-orang yang ada di live chat, khususnya orang Kristen Bapak Ibu, supaya tidak membalas hinaan, cacian, makian mereka. Biarkan mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Kita berbeda dengan mereka. Kita tidak sama dengan dunia yang sibuk membalas hinaan, sibuk membalas cacian, sibuk membalas makian. Seperti seorang bapak, ketika bapak tersebut tidak membalas hinaan, cacian, makian saya, itu membuat saya bisa melihat terang yang ada pada bapak tersebut, sehingga membuat saya bertobat, percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu percaya kepada Injil, kabar baik, kabar sukacita. Bahkan saya hari-hari ini sudah menjadi evangelis, dan ini berkat doa semua daripada saudara, berkat support saudara, berkat dukungan saudara. Dan Bapak Ibu terus dukung dalam doa, karena kita khusus pelayanan ke pulau-pulau, ke daerah-daerah, ke tempat-tempat terpencil, ke pedesaan Bapak Ibu. Nah, ini kita lakukan bersama dengan teman, ada Bang JDP dan juga ada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak, memberikan komentar yang baik, ya. Kita tidak sama seperti orang dunia yang sibuk membalas hinaan, makian, cacian. Terima kasih. Kabar baik adalah harus kita beritakan. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, maka dunia akan memberitakan kabarnya. Kita jangan kalah sama dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertanding. Terima kasih.